Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi yang menonton. Ya, hari ini kita akan melanjutkan series pembuatan game kita. Sebelumnya kita sudah buat player. Bentuknya tuh kotak seperti ini. Nah, setiap kali setiap kali playernya berpindah dari atas ke bawah, itu dia akan berhenti di paling bawah. Jadi kita bikin sebuah batasan untuk dia supaya dia tidak lanjut ke bawah terus. Nah, sekarang kita akan melanjutkan series kita. Kita akan membuat yang namanya graffiti. Atau biasanya kalau di dunia fisika itu kan ada graffiti ya, Pak, bahasa Indonesianya. Pokoknya sebuah benda yang jatuh dari atas, sebuah benda yang dilempar ke atas itu akan selalu jatuh ke bawah. Nah, di dunia game itu juga berlaku demikian. Karena seperti yang kita tahu, dunia game itu adalah kita meniru dunia yang asli, itu kita masukkan ke dalam dunia game. Jadi, graffiti juga akan dimasukkan ke dalam game. Contoh paling sederhana, seperti sebuah karakter kalau dia lompat dari atas, dia tidak akan melayang, tapi justru akan jatuh ke bawah. Nah, itu adalah peran dari graffiti atau bahasa Indonesia itu kalau nggak salah apa tuh di pelajaran fisika, ya itulah pokoknya itulah. Oke, kita akan membuat grafitinya. Oke, gravitasi ya. Saya baru googling, yaitu gravitasi. Jadi kalau di dalam dunia fisika itu ada gravitasi. Jadi sebuah benda yang kalau dilempar dari atas akan jatuh ke bawah. Nah, di dalam dunia game itu juga ada namanya gravitasi. Jadi kita akan membuat gravitasi untuk player kita. Oke, kita langsung saja masuk ke Visual Studio Code dan kita akan lanjut ngoding. Dan ingat, karena ini di dalam komputer, jadi kita akan buatnya tuh frame by frame. Jadi gravitasinya itu akan dibuat frame by frame. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kita di sini punya yang namanya constructor. Jadi kita punya sumbu X dan sumbu Y. Kita di bawah sini kita bikin this dot kita namain apa ya? Kita namain ini aja, velocity. Oke, di velocity ini kita akan buat sebuah objek. Oke, kita buat sebuah objek. Nah, di dalam objek ini kita akan isi dengan tentu saja kita gunakan X-nya 0 atau sumbu X. Jadi kita kan tahu bahwa karakternya itu akan jatuh dari sumbu X ke sumbu Y. Atau mungkin sebaliknya dari Y ke X begitu. Karena ingat bahwa di game kita akan selalu menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Oke, di sini Y-nya kita masukin juga 0. Oke, kita lanjut. Kita mau buat sebuah gravitasi dengan sumbunya ada X dan Y, di mana keduanya itu 0, sama-sama 0 gitu. Nah, kemudian kita pergi ke update. Di update ini kan ada, kita buat if. Nah, di atasnya kita taruh this position. Jadi positionnya itu Y. Dan kemudian kita tambah dengan velocity yang tadi. This, velocity mana? Velocity di Y. Nah, nanti posisinya tuh yang Y yang di atas, yang 0 itu akan tertambah dari position Y-nya yang ini. Tuh. Ini masuk tidak di OBS? Sabar. Oh ya, masuk di OBS. Terkadang saya ganti ke lain screen, yang masuk screen lain. Oke, kita lanjut.
Nah, di sini kita sudah ada di update tuh sudah ada this position Y. Kita tambah dengan this velocity Y. Kemudian kita akan buat bottomnya atau bagian bawahnya yang position Y plus plus ini tuh kita hilangkan dulu. Oke. Kemudian di situ kita ganti dengan velocity Y-nya karena position Y-nya kita sudah panggil di atas. Jadi kita gini, is dot velocity dot Y. Nah sekarang this velocity ini itu mewakili this position Y. Di sini kita tambah dengan 1. Jadi dia akan tertambah menjadi 1. Jadi misalnya dia dari 0, dia akan ditambah 1, kemudian 1 ditambah 1 jadi 2, dan begitu seterusnya. Nah kemudian di button kita kasih tahu bahwa di this button di button ini itu kita tambah dengan this velocity-nya dan Y, velocity Y. Oke, sekarang jika ada buttonnya, maka kita akan tambah dengan this velocity Y. Nah, kalau kita coba, kita save dulu. Ya, sudah di save. Kemudian kalau kita coba kembali ke sini, ke browsernya, kalau saya reload, nah, lihat, itu karena kita sudah buat gravitasinya, tapi kita belum buat pembatasnya. Nah, ini sudah berhasil, kita sudah bisa buat gravitasinya, lihat, dia jatuh ke bawah, cepat sekali karena ada gravitasinya. Nah, sekarang kita mau buat gimana sih caranya si playernya itu jatuhnya tuh smooth. Dia tidak jatuh cepat, tapi kita sudah buat gravitasinya berhasil gitu. Nah, kita lihat bahwa kita sudah punya if this yang di bagian di bagian Visual Studio Code-nya kita sudah punya if this set bottom, kita tambah dengan this velocity Y. Nah, kalau canvasnya itu dia high, maka kita bikin supaya dia punya batasan gitu. Supaya dia tidak jatuh ke bawah. Ingat kalau game itu bisa menembus sesuatu, berarti dia bukan game yang sempurna. Nah, contohnya kalau kita mau di dunia nyata, itu kan tidak mungkin kita menembus sebuah dinding. Jadi kita harus membuat batasan untuk gamenya. Seperti itu. Nah, sekarang kita bikin di update-nya else. Kalau else, kita akan buat si playernya ini itu punya velocity-nya di else. Jadi this dot velocity itu Y. Nah, kita lanjut. Kita buat dia sama dengan 0. Jadi dia kecepatannya akan berhenti menjadi 0. Nah, kalau kita lihat, kita kembali ke browsernya dan kita reload browsernya, lihat dia akan menjadi 0 ke bawah. Jadi kita sudah buat batasan untuk si playernya. Yang awalnya dia kecepatannya tinggi, pada saat ke bawah dia akan jadi 0. Jadi kan kita sudah buat
Kalau kita bisa lihat di sini kita buat dia tuh kayak gini. Kita bikin kalau misalnya dia mencapai buttonnya, itu kita buat velocity-nya itu ditambah 1. Jadi kecepatannya akan terus meningkat, meningkat, meningkat. Tapi ketika sudah mencapai bottom-nya atau garis bawahnya itu kecepatannya akan menurun menjadi 0. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, di bagian update, kita tidak mau this velocity y itu plus 1. Kita mau bikin sebuah variabel namanya tuh gravity. Atau gravitasi lah. Gravity. Oke, di mana? Nanti di bagian atas kita akan buat variabel. Jadi di bagian atas sini, di button, itu kita buat this. Kita gravity. Oke. Gravity ini adalah kita menyimpan tingkat gravitasinya. Yaitu 1. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat kembali ke browser, itu akan sama saja. Kita reload. Nah, itu akan sama saja. Karena kita bisa lihat di codingannya itu, yang tadi kan kita bikin bahwa this velocity ini itu akan ditambah 1 dan seterusnya. Tapi di sini kita ganti, jadi kita punya variabel yaitu this gravity sama dengan 1. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut. Kita sudah buat playernya itu punya gravity atau gravitasi. Nah, sekarang kita akan lanjut membuat playernya lebih smooth lagi. Ya, kita lanjut. Kita akan buat player event. Jadi kita tambah di sini window dot. Kita buat sebuah add event listener. Nah, kita akan isi di sini. Jadi kita buat sebuah add event listener untuk player eventnya, begitu. Misalnya kita buat di sini tuh keydon. Keydon ini saat key itu dipencet. Seperti itu, kayak contohnya seperti W untuk maju kita pencet. Jadi itu keydon. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kemudian kita buat sebuah callback nanti di sini. Kita buat callback. Kemudian kita buat objeknya. Nah, setelah itu kita taruh di callbacknya itu bisa i. Biasanya i aja juga bisa atau event juga bisa. Tapi di sini saya akan taruh i saja. Kemudian i ini itu akan kita panggil di bawah dari add event listener-nya untuk mengaktifkan sebuah event. Nah, player event ini itu contohnya seperti ketika event si player menyerang, ketika event si player lompat, itu adalah event. Event itu adalah sesuatu hal yang terjadi dalam sebuah game. Contohnya itu kayak tadi seperti saat player menyerang, saat player terjatuh, itu disebut dengan player event. Atau di saat event di mana player bertemu dengan boss, itu juga namanya player event. Jadi seperti itu event di dalam sebuah game. Nah, kita coba dulu apakah si event ini jadi atau tidak. Kita console log seperti biasa. Console log ini kayak print. Jadi kalau di PHP itu echo dan di Python itu print. Nah, di sini itu console log. Jadi kita bisa lihat console log-nya. Kita save. Nah, untuk melihat console log-nya kita bisa lihat di browsernya. Kita reload dulu. Terus kemudian kita inspect. Nah, baru kita bisa lihat di konsolnya. Nah,
sepertinya ada terjadi kesalahan eventnya. Oke, ada terjadi error, tidak mendapatkan gate-nya. Oke, ternyata saya yang keliru. Di codingannya itu kita bisa lihat ketika ada yang pencet, maka keyboard eventnya akan menyala. Nah, contohnya kalau saya balik ke browser, nah perhatikan ya. Contohnya itu ketika kita pencet layar browsernya, kemudian kita pencet S atau D atau F atau G, ini menandakan bahwa event dari keyboardnya itu sudah berjalan. Jadi keydownnya sudah terdeteksi. Oh iya, untuk eventnya, player event itu bisa jadi banyak, bisa juga pada saat mekaniknya dijalankan. Contohnya saat kita mencet tombol itu juga dijadikan sebagai event di dalam sebuah game. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan buat sebuah player moving, atau kita buat si playernya bisa digerakkan dengan keyboard yang tadi kita pencet. Jadi kita di sini bikin switch. Kita buat supaya ketika ada event dipencet keyboardnya, itu akan men-trigger si player untuk bergerak. Nah, I baru kita pakai key. Nah, di dalam switch ini kita bikin cache. Kita bikin cache atau cache. Yang dimana cache-nya itu jika kita pencet W, itu maka kita mau buat agar dia maju contohnya. Oke, kita mau buat supaya dia bisa maju. Pakai W. Biasanya kalau kita di dalam dunia game, biasanya mencet W itu untuk maju. Biasanya. Tapi kita bisa buat W itu untuk mundur juga bisa. Kalau kita buat gamenya sendiri. Kita coba dulu apakah kalau kita pencet W, dia berjalan. Misalnya kalau saya pencet W, itu saya buat pesan di konsolnya, saya berhasil mencet W misalnya W. Oke. Baru di bawahnya kita break. Jadi kita break. Oke, kita break. Jadi kalau sudah terpenuhi maka programnya di break atau diberhentikan kalau terpenuhi. Oke, kita kembali ke browsernya kita. Kita mau tahu apakah ketika kita pencet W itu dia berhasil atau tidak. Oke, kita kembali ke browser kita. Kita reload. Oke, kita inspect di sini. Oke, kalau saya pencet W di sini, maka dia akan deteksi keydownnya berhasil saat kita memencet W, dan dia akan memunculkan saya berhasil memencet W. Nah, ini menandakan bahwa event kita untuk kita buat mekaniknya untuk bergerak itu terpenuhi atau jadi. Seperti itu. Oke, saya ganti ke Visual Studio Code. Nah, sekarang kita ganti console log-nya yang di bawah ini. Jadi kita panggil kelas player. Player itu velocity sumbu Y. Nah, ini dia akan ke atas. Ketika kita pencet W, dia akan ke atas. Minus 19. Oke, saya kasih 10 aja sudah. Jadi dia akan minus 10 setiap kali dipencet W-nya. Kalau kita bisa lihat di sumbu vektor, itu kan ada min, ada Y min, ada Y
plus. Nah, ini kita bikin Y min. Nah, karena kita mau buat setiap kali kita pencet W, dia akan agak naik ke atas. Lihat. Dia bisa lompat. Karena kita bikin W-nya itu min. Jadi setiap kita pencet W, kita akan men-trigger sumbu Y-nya itu ke min. Jadi kalau kita belajar vektor, kan kalau sumbu Y di atas, kan kalau misalnya dia vertikal, berarti Y yang di atas itu dia min, ke bawah itu plus, ke kiri, ke kanan itu kalau tidak salah min atau plus begitu. Nah, kalau kita pencet W dia akan lompat. Keren kan? Saya reload. Oke. Nah, kenapa dia jatuh ke bawah? Karena kita buat gravitasinya nih. Kalau semakin ke atas dia akan ngebug. Dia akan ngebug. Jadi kita akan perbaiki. Tapi setiap kali kita mencet W, dia itu kan min 10. Jadi kalau dia lewat min 10 pasti error. Pasti ngebug. Nah, dia akan selalu jatuh ke bawah karena kita buat gravitasinya. Nah, mungkin begitu saja konten kita di hari ini. Kita belajar bahwa kita bisa buat sebuah gravitasi di dalam sebuah game. Nah, ini bisa dilihat dia akan terus jatuh ke bawah karena kita membuat sebuah gravitasi. Jadi dia akan jatuh ke bawah terus. Nah, seperti itu. Oke, mungkin kontennya cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan di series selanjutnya. Terima kasih.